Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi pada Jurnal Refleksi Dwi Mingguan pada modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Seperti biasanya, perkenalkan, saya Reni Lidiasari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di sebelah kanan saya, Ibu fasilitator saya, Ibu Aisyah Anggraini. Dan di sebelah kiri saya, Ibu pengajar praktik saya, Ibu Erma Suryani. Berikut ini kegiatan pendidikan calon guru penggerak dimulai pada tanggal 23 Februari hingga 8 Maret 2023. Kegiatan calon guru penggerak telah berakhir pada modul 2.1 pembelajaran diferensiasi. Kemudian dilanjutkan kembali pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Sistem pembelajaran masih sama, mempergunakan alur merdeka. Seperti yang kita ketahui, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Model refleksi saya adalah model Driscoll. Model ini diadaptasi dari refleksi yang dipergunakan pada praktek klinis. Driscoll dan Teh tahun 2001. Model ini dikenal dengan model What. Ini pada dasarnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, what, deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Apa yang terjadi, apa yang saya lihat, saya dengar atau alami, apa reaksi saya pada saat itu, apa yang orang lain lakukan pada saat peristiwa itu terjadi. Kemudian yang kedua, so what, analisis dari peristiwa yang terjadi. Bagaimana perasaan saya pada saat peristiwa itu terjadi? Apakah yang saya rasakan sama atau berbeda dengan orang yang mengalami kejadian yang sama? Apakah saya masih merasakan perasaan atau dampak yang sama jika dibandingkan dengan perasaan atau dampak langsung setelah peristiwa? Ataukah ada kecenderungan yang saya amati dari diri saya ketika menghadapi peristiwa serupa? Mengapa saya bisa memiliki kecenderungan tersebut? Setelah mengalami peristiwa tersebut, apa hal yang berubah dari pendapat, pemikiran, ataupun yang saya yakini sebelumnya? Kemudian yang ketiga adalah now what? Tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Apakah kejadiannya akan berbeda jika pada saat itu saya mengambil langkah yang berbeda? Di mana saya bisa mendapatkan informasi tambahan agar bisa siap ketika menghadapi peristiwa serupa di masa depan? Dukungan apa yang saya butuhkan agar bisa menindaklanjuti refleksi saya? Bagian mana yang sebaiknya saya kerjakan lebih dulu? Dan setelah saya melakukan pembelajaran ini, apa hal baru yang ingin saya bagikan kepada rekan atau lingkungan saya? Yang pertama adalah what, deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Tanggal 23 Februari 2023, kami memulai modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Seperti biasa, alur pembelajaran kami dimulai dari LMS baik secara sinkronus dan asinkronus. Modul ini secara khusus membantu calon guru penggerak untuk mampu menjelaskan pentingnya pembelajaran sosial emosional, menjelaskan penerapan konsep pembelajaran sosial emosional berdasarkan kerangka kerja Kessel untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional, mempraktekkan konsep kesadaran penuh dan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness. Awal mempelajari modul ada pertanyaan yang menggelitik dalam pikiran saya. Kenapa saya, seorang guru, harus mempelajari pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional? Setelah saya belajar mulai dari diri dan eksplorasi konsep, saya mulai mendapatkan jawaban betapa pentingnya bagi saya memiliki kompetensi sosial dan emosional. Kemudian melanjutkan sesi ruang kolaborasi di mana kami ditugaskan berdiskusi untuk implementasi kompetensi sosial emosional serta penguatannya bersama teman-teman calon guru penggerak, pengajar praktik, dan fasilitator berdasarkan jenjang pendidikan. Saat mengikuti ruang kolaborasi, pikiran saya menjadi terbuka bersama diskusi teman-teman hebat calon guru penggerak lainnya.
yang mengungkapkan rencana implementasi dan penguatan kompetensi sosial emosional yang mereka sampaikan di tiap jenjang. Diskusi yang sangat luar biasa, di mana kami tidak saling menonjolkan, menyalahkan ataupun merasa benar sendiri, tapi kami saling berbagi, saling memberikan masukan dan umpan balik yang membangun. Semakin membuka pikiran saya betapa pentingnya memahami pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian dilanjutkan dengan alur demonstrasi kontekstual, di mana kami ditugaskan merancang perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan minimal 2 kompetensi sosial emosional. Selanjutnya, alur elaborasi pemahaman, pembelajaran sosial emosional bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktik, serta calon guru penggerak hebat lainnya. Masuk pada alur koneksi antar materi, kami ditugaskan untuk mengaitkan modul 2.2 atau pembelajaran sosial emosional dengan modul-modul sebelumnya yang sudah kami lewati. Lalu pada aksi nyata yang kami selesaikan di demonstrasi kontekstual, kami praktikkan dalam aksi nyata untuk mewujudkan sikap well-being pada siswa, yaitu sikap di mana kondisi individu memiliki sikap yang positif terhadap dirinya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik. Kemudian so what? Analisis dari peristiwa yang terjadi. Bagaimana perasaan saya? Setelah melalui alur merdeka modul pembelajaran sosial emosional, saya merasa sangat senang dan bersyukur. Diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu baru dan bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitar saya. Lalu apa pemikiran dan pendapat yang berubah dari saya? Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sosial emosional hanya sebuah kebiasaan, karakter maupun perilaku yang muncul secara refleks dalam menanggapi permasalahan yang kita hadapi. Saya juga berpikir pembelajaran sosial emosional tidak dapat diajarkan oleh semua guru, melainkan hanya dipelajari pada disiplin ilmu tertentu seperti pada guru bimbingan konseling. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional dapat dilaksanakan oleh semua guru melalui pembelajaran eksplisit, integrasi praktik mengajar guru di kelas, kurikulum akademik, serta penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Kemudian now what? Tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Dukungan apa yang saya butuhkan untuk menindaklanjuti refleksi saya? Sebagai bentuk implementasi kompetensi sosial emosional di sekolah, saya memerlukan kerjasama dan kolaborasi warga sekolah. Kompetensi sosial emosional dapat terwujud apabila iklim dan budaya sekolah secara konsisten dan kontinu melaksanakannya. Dukungan dan peran orang tua juga sangat penting, mengingat kompetensi sosial emosional dapat tumbuh melalui kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait di dalamnya. Lalu bagaimana yang saya kerjakan dahulu? Saya akan memulai dari diri saya terlebih dahulu dengan menjadi pribadi yang well-being. Saya akan berupaya menciptakan iklim dan budaya sekolah yang baik. Pembelajaran sosial emosional akan saya laksanakan dengan konsisten sehingga dapat menjadi inspirasi, motivasi bagi warga sekolah yang lain untuk dapat terus belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang berkompetensi sosial emosional positif. Hal baru apa yang ingin saya bagikan? Yang pertama, untuk siswa. Saya akan mulai menumbuhkan kompetensi sosial emosional mereka dengan mulai merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat menciptakan kesadaran penuh mereka atau mindfulness. Kemudian untuk rekan sejawat saya akan membagikan beberapa hal untuk menguatkan kompetensi sosial emosional, diantaranya memodelkan penerapan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas, kemudian menciptakan budaya, mengapresiasi dan menunjukkan kepedulian terhadap sesama, lalu mengagendakan kegiatan untuk selalu berbagi praktik baik, kemudian mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru, dan yang terakhir mengajak rekan guru saya untuk menerapkan kompetensi sosial emosional di kelas. Demikianlah
Jurnal Refleksi Dwi Mingguan kali ini pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Kita bertemu kembali pada sesi berikut. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.